Oh, iya yang pendek itu Wir. Emang tuh sering begitu juga ngomong sama dia. Ya, tukang takjil, gangguin aja emang lagi sibuk ini. Juga. Nah, kata Rasulullah SAW, al-ghibah dzikru akhakal muslim bima yakrahu, yaitu menyebutkan sesuatu keburukan saudara muslim yang dia nggak suka. Halo Wir, di mana Wir? Oh, iya yang pendek itu Wir. Emang tuh sering begitu juga ngomong sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Wir, gua kemarin Wir gituin Wir. Bang. Oh, lu juga sama Wir. Berarti dia emang begitu orangnya Wir ya? Woi. Apa sih? Set dah. Lihat orang lagi telepon apa online, ini online. Bukan telepon bang, lu lagi ngomongin orang. Halo. Ya, tukang takjil, gangguin aja emang lagi sibuk ini. Juga. Aduh, Tata gue telepon lagi dulu, Bira. Ini tukang takjil ribet banget nih. Ya, assalamualaikum. Ya. Ah, ya. Ngapa sih, Kak? Allah wala quwata illa billah. Dari mana lu? Tumben pakai jaket. Biasa. Wah, gua tahu nih habis ojek online ya. Bukan mas. Habis dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Masya Allah. Sehat ya guru ya. Si cablak guru pakai jaket tumbenan kayak habis jagain orang di rumah sakit. Iya. Cuman jagainnya di sebelah kamar mayat. Jadi begini nih potongannya nih. Ada nggak, Sat? Masya Allah. Nggak, Sat. Biasa, Sat. Ribut apa nih lu? Bawa Ada ribut nih. mulu. Nggak kelar-kelar, ada aja ribut. Tugas Ustaz nih. Iya, kenapa? Gue lagi Gibah, dah. Sat. Ngomongin orang aja, Ustaz. Tadi lagi nelfon, Ustaz. Ada tegur, kagak terima, Ustaz. Oh. Iya. Emang, Terus. Ustaz, Ane bilang, ntar ada Ustaz nih. Ane bilangin. Duh, jangan percaya deh guru, jangan percaya deh. Bulan puasa masih aja bohong, Ustaz. Guru, Iya, jangan iya. percaya guru dia Ada, omongan Ustaz, dia mau dah. diapain aja lah itu. Mau digoreng-goreng, mau diapain kayak Dulu gitu. dah lo ngomongin aja lah. Gue sapa dulu dah sahabat ngaso di Oh rumah. iya, lupa. Assalamualaikum sahabat ngaso di rumah dimanapun anda berada, di perjalanan atau di tempat-tempat yang istimewa. Alhamdulillah, bagaimana puasanya hari ini? Wah, jangan lemes-lemes, bentar lagi buka. Masih ditemenin bersama kita, bersama guru kita Ustadz Afif, ngobrolin tentang ilmu, ngobrolin tentang kesehari-harian kita, seputar keseharian yang biasa kita jalani, khususnya di bulan Ramadan ini. Ustadz, menyambung dengan obrolan cabak tadi. Ane tadi ngobrolin tentang teman Ane, Ustadz, lewat telepon. Apakah itu nggak boleh atau gimana ya, Ustadz? Silakan, Ustadz. Ya Allah. Ini susah emang. Kita di akhir zaman ya, atau kita ini sekarang udah kejebak kali ya. Susah. Tadi aja kita sebelum tapping udah. Ya, begitu deh emang. Ghibah ini masuk kategori ghibah, ngomongin keburukan orang, nyebarin keburukan orang. Ya. Nggak baik, Bang. Ya. Bang. Rasulullah itu pernah ditanya, Rasulullah ini pernah nanya kepada para sahabat, ya Rasulullah, Rasulullah nanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Para sahabat ditanya sama Rasulullah, kalian tahu nggak apa itu ghibah? Tanya sama Rasulullah. Kata sahabat, Allah wa rasuluhu alam. Ini adabnya sahabat, Allah sama Rasulnya lebih mengetahui apa itu ghibah. Maka kata Rasulullah SAW, al-ghibah dzikru akhakal muslim bima yakrahu, yaitu menyebutkan sesuatu keburukan saudara muslim yang dia nggak suka. Kira-kira kalau tadi Bintang lagi teleponan ngomongin orang, kalau orangnya denger omongan itu, dia bakalan seneng atau bakalan kesel? Kesel, Ya Ustaz. jangan kasih tahu sih, Ustaz. Nah, kalau udah kesel masuk kategori ghibah itu. Ya. Masuk kategori ghibah. Tapi kalau dia seneng, happy-happy aja nggak masalah. Ya.
Ya, di sini jadi ngomongin keburukan ini kalau bisa emang lisan kita diciptain bukan ngomongin keburukan. Ya Allah. Lisan kita diciptain buat ngapain belak? Baca Al-Quran, Baca berdoa, Quran. gitu. Iya. Nah, tuh kata Iya. Emang Lanjut diciptain dulu. buat kayak gitu, jangan sampai ngomongin keburukan. Ya, jangan sampai ngomongin keburukan. Maka ini bahaya ghibah ini sampai diungkapkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, jauhin prasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, banyak prasangka jauhin. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sebagian prasangka itu bisa membawa pada perbuatan dosa. Ya. Wala tajassasu, jangan mencari kesalahan orang lain. Orang pintar yang mencari kesalahan dirinya sendiri. Orang pintar mencari kesalahan. Orang bego yang selalu sibuk cari kesalahan orang lain. Udah ketemu kesalahan orang lain, baru dijadiin topik pembahasan ghibah. Nah, di sini maka berikutnya wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Maka hendaknya jangan satu sama lain saling menggunjing, saling ghibah. Karena biasanya ghibah, satu ghibah, yang satu bikin lagi majelis tandingan ghibah. Majelis Kagak terima, Iya, ya. majelis tandingan. Iya, majelis Ustaz. tandingan. main tajam-tajaman. Main tajam-tajaman. Nah, bisa jadi nanti ada aktor yang main di dua kaki, ya nggak? Ada nggak yang kayak begitu? Si ini ngomongin ini dia ikut, si ini ngomongin ini dia ikut juga gitu. Itu bahaya kalau udah kayak gitu. Kita udah masuk perangkap yang by design dari syaitanir rajim itu. Alhamdulillah. Tuh, Blak, dengerin udah. Lu Bang. Sampai dilanjutin lagi, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, diumpamakannya ghibah kayak nyantep daging saudaranya yang udah jadi bangke gimana? Daging bangke di sana. Pasti jijik kita. Kalau jijik kan harusnya kita gimana? Menjauh. Menghindari. Cuman kan emang nggak nampak aja, gurih aja tuh kita makan, ya nggak? Ya Allah, jangan deh Ustaz. Ampun. Gurih kita ampun, santep. ampun. Nah, di sini emang ya balik banyak berusaha mungkin kita menghindari ghibah. Alhamdulillah. Teman-teman sahabat ngaso dimanapun, itu tadi sedikit diskusi, masih ada di segmen selanjutnya tentang bahayanya ghibah, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Jangan kemana-mana, kita masih bertemu selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, jumpa lagi sahabat-sahabat ngaso. Jangan lemes. Kurang lebih 30 menit lagi nih kita buka puasa. Blak, masih kuat? Masih Bang. Masih pengen dengerin ilmu ya dari Iya, guru masih, kita Bang. ya. Oke, siap. Nih ngomong-ngomong, topi lo ngapa dibalik, Blak? Iya. Balik. Nah, gitu tuh kan cakep. Jangan sampai otaknya kebalik. Jangan sampai otaknya kebalik. Nah, Sat, sebelum kita terlalu banyak mengenai tentang gibah, ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, apakah kita berdosa dalam gibah ketika yang kita omongin ini orang yang masih ada,
atau yang udah nggak ada nggak apa-apa gitu Ustadz? Ya, jadi emang ngeri juga ya. Orang mati itu masih nggak selamat dari omongan. Sekarang sama orang mati sekarang misalnya udah nggak, kita harap udah tenang gitu ya. Ternyata masih kena omongan gangguan juga. dari yang hidup juga ya. Masih kena gibah ya. Iya. Mati itu padahal. Malah yang lebih parah lagi udah mati masih kena gusuran, ada nggak gitu? Ada. Banyak Ustaz. Gusur mau bikin mall. Ya Allah, orang yang hidup. Ya banget itu ya. Ya. Jadi kalau kayak begitu menggibahi orang yang udah mati, itu malah justru bahaya juga. Kayak gitu. Kata Rasulullah SAW, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebutin kebaikan-kebaikan orang yang wafat di antara kalian. Kalau ditanya keburukan pasti ada nggak? Ada. Siapa sih yang nggak punya keburukan? Iya. Siapa sih yang nggak punya keburukan? Pasti ada. Pasti banyak. Kalau mau ditelusurin banyak. Nah, tapi pesan dari Rasulullah SAW, sebutin yang baik-baik dari orang yang udah wafat. Yang baik-baik Ustaz. Yang baik-baiknya aja, ungkit, ceritain. Makanya kita kalau lagi di jenazah nih, kadang ini kita nggak kenal sama ini jenazah. Maaf, kadang dia nggak pernah jamaah, nggak pernah nongol ke masjid, nggak pernah bersosial. Tahu-tahu meninggal hubungin kita kan? Hubungin minta sholatin, disuruh ngasih persaksian baik. Gimana? Min ahlul khair. Nah, iya, ini gimana nih? Kita saksi ini apaan? Aneh nggak pernah tahu kebaikan yang pernah kelihatan sama mata aneh. Artinya nggak kenal deh gitu. Iya, kita nggak pernah kenal. Mata kita belum pernah ngeliat kebaikan ya, orang kita belum kenal, tapi disuruh ngasih persaksian baik. Nah, terus aneh bilang, masa kita harus ceritain, ini nggak pernah sholat ke masjid nih. Nah, nggak baik, nggak bagus. Dia nggak punya pembelaan kayak gitu. Iya, Kita udah kayak mayat, udah nggak bisa bela diri. nggak punya pembelaan, dia udah rebah gitu kan. udah Nah, rebah. maka kalau kayak gitu cari mana sisi mana kebaikannya. Oh, dia mati dalam keadaan Islam. Kita yang hidup nih, yang ke masjid mulu, belum tentu mati dalam keadaan Islam. Indikasi dia husnul khotimah. Nah, di sini ini jenazah wafat dalam keadaan Islam sesuai dengan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali engkau dalam keadaan Islam. Ini udah diterapin sama ini jenazah. Luar biasa. Isyhadu annahu min ahlil khair. Saksikanlah bahwa jenazah ini min ahlil khair. Cari kebaikannya. Cari kebaikan. Tutupin keburukannya. Siapapun orang yang mandiin jenazah nemu keburukannya, tutup. Jangan cerita. Uskut aja. Tapi kalau ada kebaikannya ceritain. Biar jadi ceritain, sampein itu dan sebagainya. Masya Allah. Ustaz, begitu. Terkait dengan menceritakan kebaikan orang. Ini mungkin sahabat-sahabat ngaso di rumah juga pernah ngalamin ya. Dengan kalau bahasanya sekarang circle Ustaz. Pertemanan. Jadi pernah satu hari Anda nongkrong bersama teman-teman yang udah datang duluan mereka. Mereka udah datang duluan, Anda nyampur di dalam tongkrongan itu. Tiba-tiba lagi gibah. Nah, sekarang Anda mau tanya, gimana caranya untuk kita kebagian dosanya, cara agar nggak terlibat dalam gibahnya gitu Ustaz? Nah, ini susah kayak begini. Ya. Bagian memang kayaknya kata susah. Yang kebanyakan kita malah ikut nikmatin ya, ikut menikmati. goreng Terus ya, goreng terus. Jadi kalau bisa kita bangun dari situ ya. Tapi kayaknya susah juga bangun ya. Ada janjian apa sebagainya. Nah kan disebutkan dalam kitab Marakil Ubudiyah, hendaknya kita kalau kejebak di tempat yang kayak begitu, yang udah posisinya lagi ghibah semuanya, kafarahnya kita, tebusannya kita ini paling enggak jasad kita ada di situ. Jasad kita kumpul bareng, tapi hati kita sibuk zikir. Terus hati kita sibuk zikir, kalau perlu ada bocor-bocor sedikit dari lisan kita zikir. Jadi kita nggak ngedengerin omongan ini orang. Kalau maksiat mata kan tinggal tuh mata doang, pandingnya udah nggak kelihatan lagi tuh. Ya. Tapi kalau telinga masa begini gitu, masih tembus kadang ya, masih rembes gitu. Lagi teman-teman, lu ngapa begitu kan? Ya udah, maka di situ palingnya kita sibuk zikir, jasad kita, telinga kita kebuka, tapi kita nggak dengerin omongan mereka. Banyakin sholawat ya Ustaz. Itu insya Allah dicatat sebagai gibah tuh Ustaz. Nggak dicatat dari bagian dari majelis gibah tersebut. Majelis gibah ada lagi. Dihindarin. Jadi ada sibuk subhanallah atau gimana, astagfirullah. Ya ada kayak drama lah kayak gitu. Drama kayak gitu. Lebih menghindari ya Ustaz ya. Lebih menghindari. Mungkin nanti lama kelamaan mereka bakalan tahu.
Wah, ini kenapa nih? Saya bintang kok. Oh, dia nggak suka nih kita ghibah. Nah, kan jadi bagus gitu. Dia berhenti, ganti topik dah. Ghibah yang lain. Ustaz, terkait dengan gibah nih, mungkin teman-teman sahabat ngaso di rumah juga pernah ngerasain. Ustaz, dengan berkembangnya teknologi, dengan yang tadi Ustaz bilang, gibah ini kan menceritakan keburukan orang, tanda kutip ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, kalau kita menceritakan artinya kan mulut ketemu kuping, Ustaz. Dengan berkembangnya teknologi kadang-kadang kan kita suka, mulut itu sudah ditranslate ke jari nih. Nah, Jadi status. kita ngomongin orang lewat status, kita ngomongin orang bahkan lewat WhatsApp group, bahkan nyindir gitu, Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz? Apa itu bagian jadi gibah juga, Ustaz? Nah, ada sabda Rasulullah SAW, al-muslimun man salim muslimin lisani wa yadihi. Muslim yang baik itu, yang benar ialah yang menjaga saudara muslim lainnya dari keburukan lisannya sama keburukan tangannya. Ya, keburukan lisan nampak bicara. Keburukan tangan bukan cuman mukul. Tapi jari kita ini juga bisa menerjemahkan. Ya, sekarang ini lebih canggih menerjemahkan tanpa harus bicara. Kita langsung malah bisa dia lebih kejam jari ya. Insyaallah. Ya, kalau kita bicara ngomong di sini 1-2 orang doang. Begitu jari di satu grup ada berapa orang yang kita ajak ghibah. Malah bisa jadi berkali-kali lipat. Maka Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Masyhur alaihi rahmatullah tuh beliau punya kayak semboyan tagline yang luar biasa. Muslim di akhir zaman harus kafful lisan anidzam wa kafful yad aniddam. Menjaga lisan dari mencela, menjaga tangan dari melukai. Tangan itu bisa melukai, bukan cuma dengan pedang, bukan cuma dengan senjata, tapi dengan jari ini kita bisa melukai dengan mudahnya. Bahkan mungkin sekarang ada tim buzzer ya nggak? Oh iya. Ada tim buzzer. Tim buzzer itu udah grupis tuh, Ustaz. Grupis ya. Untuk menyerang karakter seseorang, bahkan mematikan seseorang bisa tuh, Ustaz. Mematikan seseorang bisa jadi dia udah nggak nafsu makan tuh gara-gara diserang buzzer. Kena mental bahasanya Kena sekarang. mental. Psikiater dulu. Nah, jadi bahaya juga itu dengan lisan. Jadi sama aja. Masuk kategorinya. Masuk kategori gibah, masuk kategori walaupun dengan menggunakan gibah. tangan. Dengan meskipun tidak dengan lisan, tapi diterjemahkan dengan tangan gitu. Intinya kita disuruh jangan berbuat keburukan sih. Ya Gitu. udah lah, Bang. Wah, apa sih? Mau pamit kemana? dulu nih. Mau kemana? Mau nyari pahala. Nyari pala. Daripada gibah. Nyari pala apa nyari leher? Pahala. Oh, Daripada pahala. gibah ngomongin orang yang kagak-kagak ya kan. Mendingan nyari pahala, cari bukan buat usaha sama antum, Bang. Masya Allah. Pamit dulu ya, Jangan Tat, lupa Iya, lontong Lontong semeter nggak dilebihin dikit. Nggak usah, udah segitu mulu. aja. Iya. Assalamualaikum. Dah. Alhamdulillah, sobat nyasok dimanapun berada, itu tadi penyampaian dari guru kita tentang gibah, bahaya gibah, bahkan dosa gibah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita, saya, guru kita, dan kita semua bisa menjaga lisan kita untuk tidak menceritakan keburukan orang lain, khususnya sesama muslim kita. Jangan kemana-mana, masih ada setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat ngaso dimanapun berada. Masih bersama guru kita nih Ustadz Afif. Di segmen 1 dan segmen 2 kita sudah membahas sedikit tentang bahaya ghibah. Mari kita lanjut sebelum ditutup dengan rangkuman. Ustadz, bicara tentang ghibah, apa ruginya kita Ustadz sebagai manusia, khususnya yang sedang hidup ini, jika kita berghibah gitu? Karena mungkin ada orang yang maksudnya bukan gibah,
mau menasehati melalui temannya, apakah itu menjadi ghibah gitu Ustaz? Nah, tentunya itu balik lagi tentang a'malul qalbiyah, pekerjaan hati ya. Kalau dia benar tulus ingin memperbaiki, bukan dalam rangka menyebarkan keburukan, maka bisa terbebas dari dosa ghibah tersebut. Justru dia berusaha untuk innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan persaudaraan kalian. Bisa jadi kan itu dalam rangka memperbaiki hubungan persaudaraan. Gimana caranya biar ngerapihin ini. Dan maksudnya tulus. Gue gak ada pengen nyebarin. Wah, beda kan sama sekarang. Kalau sekarang ini orang dia ngomongin, bikin konten, kadang malah buat tujuannya buat gibah. Jadi senang dengan kabar buruk saudaranya, senang malah dia. Itu dia, itu yang bahayanya. Tapi kalau niatnya tulus dalam rangka memberikan nasihatnya pakai strategi. Kalau disampaikan langsung mungkin dia nggak bisa, harus pakai orang ketiga, orang yang disegenin, kita ceritain kayak begini tadi dia kayak gini. Terus disampaikan dia lebih kena nasihat, nilai dakwah. Allah. Jadi bernilai dakwah. Bukan ghibah itu ya. Nah, bukan ghibah. Silakan dirangkum Ustaz tentang ghibah ini. Nah, baik jamaah. Jadi ghibah ini sesuatu hal yang keburukan yang kita omongin. Kalau emang bener itu, maka jatuhnya ghibah. Dan kita nggak jadi lebih baik daripada orang yang buruk tersebut. Jadi kalau misalnya kita ngomongin keburukan si A nih, dan bener emang si A ini buruk, bener nih si A buruk, maka sama aja kita buruk juga sama di si A, karena kita ngomongin keburukan dia. Ya, sama aja di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti yang ghibah ini posisinya lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ngomongin keburukan orang nih, dia lebih keren di sisi Allah. Nggak ada. Lo ngomongin keburukan orang, sama aja buruknya sama itu orang. Sama aja buruknya sama itu orang. Nggak ada bedanya. Justru menjerumuskan dirinya yang tadinya baik jadi buruk gara-gara ngomongin keburukan orang. Ya, kalau nggak benar orangnya berbuat keburukan tersebut, lebih parah. Lebih parah ya. Lebih parah. Yang nuduh, diceritain tiba-tiba nggak bener nih. Nggak gitu. bener. Malah fitnah. Fitnah. Malah fitnah, malah lebih kejam kan, lebih kejam. Maka ya udah sebisa mungkin kita menjaga lisan kita, menjaga tangan kita dari berbuat keburukan. Berbuat keburukan. Begitu. Alhamdulillah buat sahabat-sahabat ngaso dimanapun berada, inilah momentum kita belajar tentang ghibah. Ini penyakit yang mungkin bisa dibilang penyakit keseharian Ustaz. Penyakit keseharian. Iya, jadi kadang-kadang momen Ramadan ini latihan untuk ngerem-ngerem sebenarnya. Oh iya. Mudah-mudahan setelah Ramadan keterusan. Jangan dong Ustaz. Keterusan nggak gibah, keterusan ngerem yang nggak gibah. Oh iya. Saya pikir keterusan ngegibah ya gitu. Alhamdulillah sahabat ngaso, berikutlah tadi kita udah dengar penyampaian sederhana. Mudah-mudahan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berteman dan berkawan dengan siapapun. Intinya jangan pernah menceritakan keburukan saudara-saudara kita, khususnya sebagai saudara muslim kita. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi dengan guru kita ada manfaatnya. Mudah-mudahan kalau nggak salah kurang lebih dikit lagi buka puasa nih Ustaz. Si cablok udah siapin. Alhamdulillah. Saya tutup dulu Ustaz ya. Siap. Sahabat-sahabat ngaso, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi dalam episode-episode selanjutnya. Kurang lebih ada salah-salah kata saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.